Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, di video kali ini admin akan bahas lanjutan matematika super dasar. Nah, kita awali dari materi persamaan garis lurus terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi dalam membahas persamaan garis lurus, tidak bisa dipisahkan dari konsep fungsi yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Misalnya kita punya fungsi f yang memetakan A ke B, masing-masing nilai A punya pasangan di B-nya. Nah, sekarang kita coba pasangkan. Nah, melalui diagram Kartesius, kita coba tampilkan hubungan antara A dengan B melalui grafik ini. Jadi ini sumbu X yang menyatakan domain atau A-nya, dan ini merupakan sumbu Y yang menyatakan kodomain atau B-nya. 1 dipasangkan dengan 2, tepatnya di sini, kemudian 2 dipasangkan dengan 3, tempatnya di sini, kemudian 3 dipasangkan dengan 4, tempatnya ada di sini, kemudian 4 dipasangkan dengan 5, tempatnya ada di sini. Nah, perhatikan teman-teman, jika kita hubungkan semua garis itu tidak lain adalah sebuah garis lurus. Nah, garis inilah yang menyatakan rumus fungsi yang memetakan A menuju B. Sehingga nantinya kita akan punya rumus Y sama dengan AX ditambah B, yaitu suatu fungsi linear atau X pangkat 1 yang berbentuk persamaan garis lurus yang dapat memetakan A besar menuju ke B besar. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum membahas persamaan garis lurus, fungsi itu ada beberapa jenis teman-teman ya. Yang kita bahas sekarang adalah fungsi linear atau fungsi garis lurus, yaitu fungsi yang X-nya ini punya pangkat 1 aja, yaitu Y sama dengan AX plus B. Selain itu ada pula fungsi kuadrat teman-teman ya, yang akan kita pelajari belakangan, dan rumus umumnya AX kuadrat ditambah BX plus C, jadi dia pangkatnya 2. Ada juga fungsi akar dan juga fungsi eksponen atau perpangkatan, dan semuanya itu jenisnya fungsi juga teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke geometri persamaan garis lurus. Nah, jadi dalam memahami geometri, kita masuk ke salah satu properti yang paling penting dari garis lurus. Apa itu? Kemiringan atau gradien. Nah, jadi kemiringan atau gradien itu mengukur seberapa curam atau miring suatu garis diukur dari koordinat Kartesius. Nah, kita punya formula atau rumus dari gradien itu perbedaan nilai Y dibagi perbedaan nilai X. Misalnya di kasus ini, kita cari gradiennya adalah perbedaan nilai Y, yaitu 5 dikurangi 2, iya kan? 5 dikurangi 2 dibagi 5 dikurangi 3, perbedaan nilai X. Kita akan dapat 3/2 atau 1/2, itu nilai gradiennya. Nah, kalau kita perhatiin, ada garis 1, 2, 3, maka gradien paling besar yaitu gradien garis 1, lalu garis 2, lalu garis 3. Jadi semakin curam nanti dia gradiennya pasti akan semakin tinggi. Itu karena nilai delta Y-nya udah pasti melebihi nilai delta X-nya. Jadi gradien terbesar itu pasti yang paling mepet sama sumbu Y. Nah, kalau garis kalian itu melewati kuadran 1 dan kuadran 3, itu nilai gradiennya akan selalu positif. Kenapa? Karena nilai delta Y sama delta X-nya sama-sama plus. Atau kalau di gradien 3, nilai delta Y sama delta X-nya sama-sama minus, yang kalau dibagi hasilnya tetap positif. Nah, lain ceritanya kalau garis itu melewati kuadran 2 sama kuadran 4. Gradiennya udah pasti bernilai negatif. Itu karena antara delta Y atau delta X-nya pasti salah satu ada yang plus dan salah satu ada yang negatif. Dan salah satu ada yang minus atau sebaliknya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke penentuan persamaan garis.
Seperti kita bahas, kalau garis lurus itu adalah fungsi yang memiliki rumus atau persamaan tertentu. Misalnya ada suatu garis yang dilalui oleh titik A dengan koordinat x1, y1, maka persamaan garisnya adalah y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y1-nya diketahui, kemudian X1-nya diketahui, dan juga harus diketahui nanti nilai gradien atau M-nya. Kok bisa sih dapat rumus kayak gini? Nah, itu sebenarnya cuman pembalikan dari rumus gradien. Rumus gradien kan M sama dengan delta Y per delta X. Atau selisih nilai Y dibagi selisih nilai X. Penyebutnya pindah ke sini, otomatis nanti jadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Gitu teman-teman. Nah, kalau kalian tahu dua koordinat dari kedua titiknya, maka kalian bisa menggunakan formula ini untuk mencari persamaan garis. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, udah dijamin nanti langsung jadi persamaannya tanpa harus mengetahui nilai gradiennya. Kenapa kita bisa dapat rumus ini, teman-teman? Kita cari ya penurunannya ya setelah ini. Jadi kita misal punya suatu titik P dengan koordinat x, y. Nah, x sama y-nya ini kita pertahankan untuk membuat persamaan. Nah, kita bisa punya banyak rumus gradien, teman-teman. Misalnya M1 itu delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya kita ambil dari Y sama Y1-nya ini, yaitu Y dikurangi Y1, dibagi dengan selisih X sama X1-nya ini, atau X min X1. Tapi kita juga bisa menghitung dengan titik yang lain, teman-teman. Misalnya kita mau cari gradien antara B sampai A. Ini kan garisnya lurus ya, udah pasti gradiennya itu sama. Masih pakai rumus yang sama, delta Y per delta X. Tapi acuannya kita ganti. Kita pakai Y2 dikurangi Y1, Y2 min Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, karena kedua gradien ini segaris, udah pasti nilainya sama dong. Nah, ini kita sama denganin aja. Kita akan dapat bentuk yang ini, teman-teman ya. Nah, kalau menurut perkalian silang, hasil perkalian silang itu kan selalu sama. Berarti yang sebelah sini kalau di sebelah sini, yang sebelah sini kalau dikali sebelah sini, itu perkalian kan bisa dibalik, teman-teman. Kita tukar aja posisinya. Akhirnya kita dapat Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X min X1 dibagi X2 min X1. Gitu sejarahnya ya, teman-teman ya. Nah, kita latihan soal dulu, teman-teman. Kita punya garis ini dan teman-teman udah harus bisa nentuin gimana persamaan garisnya. Karena ini gampang banget, teman-teman harus punya berbagai cara untuk menemukannya. Oke, kita tulis diketahui dulu ya. Misal ini titik B dan ini titik A. Nah, titik B itu koordinatnya berapa nih, teman-teman? 0,3. Karena dia memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Dan titik A itu koordinatnya adalah 7,0 karena dia memotong sumbu X. Jadi nilai Y-nya 0. Nah, kita bisa pakai rumus jadi yang pendek dulu ya. Tapi kita harus cari gradiennya. Nah, kalau dari gambar ini, gradiennya adalah delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya itu 3 dikurangi 0. 3 min 0 dibagi 0 minus 7 atau 0 kurangi 7. Jangan kebalik ya, harus konsisten ya. Kalau yang satu B kurangi A, maka yang satu juga harus B kurangi A. Kita hitung ini 3 per negatif 7 atau min 3 per 7. Nah, untuk nilai Y1 sama X1-nya itu bebas. Teman-teman boleh pakai B atau A karena keduanya sama-sama titik yang dilewati oleh garis. Nah, kita pakai titik A aja ya, teman-teman ya. Berarti Y min 0 sama dengan M dikali X min 7. Nah, gradiennya tadi itu minus 3 per 7. Ya udah, kita dapat Y sama dengan min 3 per 7X. Kemudian min 3 per 7 dikali minus 7 itu plus 3, teman-teman. Nah, ini dia persamaannya.
Nah, teman-teman sekarang catat karena ini penting. Ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan AX plus B. Kalau teman-teman punya bentuk Y sama dengan min 3/7X ditambah 3, itu berarti gradiennya langsung ketemu, yaitu minus 3/7. Dan nilai plus 3 ini berarti garis tersebut memotong sumbu Y di titik 3. Nah, itu sedikit tips konsep dari admin ya. Nah, sekarang kita pakai rumus jadi. Nah, kalian bisa list dulu X1Y1 sama X2Y2. Itu didapat dari koordinat B sama A. Kita akan dapat Y min 3 per min 3 sama dengan X per 7. Nah, kalau kita kali semua ruas dengan minus 3, kita akan dapat Y min 3 sama dengan minus 3 dikali X per 7. Berarti Y min 3 sama dengan min 3/7X. Nah, kita jumlah semua ruas dengan 3. Berarti Y sama dengan min 3/7X ditambah 3. Sama persis teman-teman, nggak ada yang beda. Kita lanjut cara berikutnya yang merupakan trik cepat ya teman-teman. Nah, kita masih pakai soal yang tadi. Kita punya 3 sama 7 di sumbu Y dan X. Nah, trik cepatnya adalah kalian masukin angka 7. Nah, angka 7 ini kan ada di sumbu X, tapi kalian nulisnya Y. Kemudian ditambah 3. 3 ini kan ada di sumbu Y, tapi kalian tulis aja X. Ini sama dengan 7 kali 3 itu 21. Nah, inilah persamaan garisnya. Yang kayak gini ini juga bisa ya jadi persamaan garis lurus. Tapi bisa juga kayak mengikuti bentuk umum yang tadi, yang Y sama dengan AX plus B. Dan kalau kalian nggak percaya, kita akan ubah bentuk ini menjadi ke bentuk yang kita temuin tadi. 7Y sama dengan kedua ruas kita kurangi dengan 3X. Kita akan punya min 3X plus 21. Kemudian semua ruas kita bagi 7. Kita akan punya Y sama dengan min 3/7X ditambah 21 bagi 7 itu 3. Loh, ternyata sama persis teman-teman, nggak ada yang salah. Sip, kita lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita latihan soal dikit. Tentukan gradien. Nah, nomor 1, dia itu sudah mengikuti bentuk umum. Y sama dengan AX plus B. Yang menjadi gradien itu adalah koefisien dari X-nya. Berarti minus 4 adalah gradiennya. Selanjutnya, Y sama dengan 210X. Langsung aja, M-nya itu 210. Lalu nomor 3, kita bisa ubah ke bentuk umum dulu. Berarti 3Y sama dengan 4X ditambah 12 ya. Jadi semua ruas kita tambah 4X plus 12. Lalu semua ruas kita bagi dengan 3. Kita punya Y sama dengan 4/3X ditambah 4. Maka gradiennya adalah 4/3. Nah, ini sedikit tips juga kalau kalian lagi males mengubah ke bentuk umum, kalian bisa pakai rumus M sama dengan koefisien X dibagi koefisien Y. Asal persamaan garisnya itu mengikuti bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, bukan yang Y sama dengan AX plus B tadi. Semoga paham ya. Selanjutnya garis Y sama dengan 3. Itu kalau kita gambar tidak lain adalah sebuah garis lurus yang horizontal teman-teman, yang melewati angka 3. Udah pasti dia gradiennya sama dengan 0 karena dia garisnya tidur. Kalau garisnya tidur otomatis delta Y-nya itu selalu 0. Ya, teman-teman ngambil titik yang ini ataupun yang ini. Teman-teman cari delta X-nya ada. Tapi delta Y-nya itu nggak berubah sama sekali karena tetap di angka 3. Selanjutnya X sama dengan 7. Itu kalau kita gambar, dia adalah garis yang tegak melewati titik 7. Nah, kalau garis tegak, gradiennya adalah tak terhingga karena delta Y-nya itu, karena delta X-nya itu 0. Apa yang terjadi ketika rumus gradien itu dibagi sama 0? Hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi, teman-teman. Selanjutnya adalah titik potong suatu garis lurus. Nah, tentukan titik potong garis-garis ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Gampang banget. Kalau mau mencari titik potong sumbu X, maka masukin nilai Y-nya sama dengan 0.
Tapi kalau mau nyari titik potong di sumbu Y, masukin X-nya sama dengan 0. Nah, kita cari dulu titik potong sumbu X-nya. Kita ubah, kita masukin Y-nya sama dengan 0. Berarti 3X min 2 kali 0 tambah 6 sama dengan 0. 3X sama dengan minus 6 atau X-nya sama dengan min 2. Dan Y-nya pasti 0 karena titik potong dengan sumbu. Lalu titik potong sumbu Y-nya kita masukin X-nya sama dengan 0. Berarti 3 kali 0 min 2Y plus 6 sama dengan 0. Min 2Y sama dengan minus 3 ya, karena ini habis. Min 2Y sama dengan minus 6. Nah, ini habis ya, berarti kita langsung aja bagi dengan minus 2. Berarti Y sama dengan 3. Otomatis X-nya sama dengan 0. Nah, ini titik potongnya. Selanjutnya nomor 2, X min 3 sama dengan 0. Itu berarti X sama dengan 3. Itu kalau kita gambar jadinya tegak dia. Nah, 3-nya di sini. Titik potong dengan sumbu X jelas. 3,0 ada di sini. Tapi dia nggak pernah memotong sumbu Y. Karena dia selalu sejajar dengan sumbu Y. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, misal kalian punya dua garis yang sejajar, maka udah pasti gradien garis 1 sama dengan gradien garis kedua. Nggak ada perdebatan ya. Dan garis itu nggak akan pernah saling bertemu, nggak pernah saling memotong, karena keduanya selalu berjauhan. Sedangkan kalau garis itu keduanya saling tegak lurus, ya, memotong tegak lurus, maka gradien garis 1 dikali garis 2 udah pasti selalu minus 1. Atau kita kenal sebagai lawan kebalikan. Misal, garis 1 itu gradiennya 2. Maka gradien garis 2 udah pasti kebalikan dari 2 itu. 1/2, dan lawannya adalah berarti dikasih minus. Ya, kalau sebelumnya minus berarti diubah jadi plus. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu yang bisa admin sampaikan. Terima kasih udah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.